Daerah berjuluk Kota Kembang ini tak pernah sepi dari kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Tak hanya dikenal dengan aneka kuliner dan wisata belanjanya, Bandung ternyata juga mempunyai daya pikat tersendiri saat kita menginjakan kaki di kawasan Dago. Tak sedikit orang yang pernah menimba ilmu atau berkarya di kota ini, akhirnya menjatuhkan pilihan untuk menetap dan memiliki rumah di kawasan ini. Ya, sahabat Rumah Impian, hari ini saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu perupa Indonesia yang karya-karyanya ini terkenal banget. Tidak hanya di dalam negeri, namun juga sampai ke mancanegara. Coba deh, mulai saya sebutkan satu persatu karya-karyanya yang pasti nih Anda kenal. Salah satu di antaranya adalah Monumen Jogja Kembali, kemudian patung Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Kira-kira penasaran kan siapa dia? Ya udah, yuk langsung aja kita temuin yuk. Indonesia patut berbangga dengan sosok yang satu ini. Puluhan tahun berprofesi sebagai perupa, karya-karyanya telah mendunia hingga saat ini. Bahkan, dia adalah satu-satunya seniman Indonesia yang masuk ke dalam buku Contemporary Prints of the World. Baby, you don't have to keep looking through my phone if something's going on. Pagi Pak Sunaryo. Waduh, saya lihat tadi lagi seru banget nih. Kayaknya memang pas lagi pagi-pagi waktu senggang ini memang sering lap-lap mobil ini ya Pak ya? Kosong saja, karena tiap hari saya sibuk melukis atau mematung. Rumah Bapak ini? Ya. Unik banget juga nih Pak. Nggak kalah uniknya sama mobilnya. Boleh lihat nggak Pak ke dalam? Oh, silahkan. Sebelum masuk ke area teras, tamu akan disambut dengan sebuah taman yang indah, kolam ikan, serta beberapa patung batu sebagai penghiasnya. Ada dua jalan untuk masuk ke dalam teras, yaitu tangga bagian kiri dan tangga bagian kanan. Secara filosofi, Sunaryo ingin memaknai bahwa pilihan jalan mana saja yang akan dilalui artinya sama, tidak ada yang lebih baik ataupun sebaliknya. Di tempat ini, siapa saja bisa diterima dengan baik. Ngomong-ngomong nih Pak, ini terasnya nih homey banget sih, nyaman banget. Dan yang menarik nih Pak, kalau saya lihat nih ketiga bangku ini kok beda-beda nih Pak. Yang itu kayak agak gaya-gaya rustic, kemudian yang ini lebih ini apa ya, yang mengikuti bentuk anatomi tubuh siapapun yang duduk dan betul. Dan kemudian Bapak ini kursinya rotan. Ini kenapa nih Pak beda-beda semua tiga-tiganya? Ya, nanti orang yang masuk ke sini bisa milih. Gitu pengen ya. yang rotan atau yang lebih empuk atau yang kerapiannya yang muda-muda milih di sini. Indonesia anak muda ya Pak ya? Itu pertimbangan psikologi ya. Lahir di Banyumas 72 tahun yang lalu, Sunaryo melibatkan kenangan masa kecil saat memiliki atau menciptakan sesuatu yang diinginkannya. Termasuk rumah yang sudah dihuninya lebih dari 27 tahun ini. Terus kaca-kaca ini? Ya, kaca patri ini juga saya buat sendiri karena waktu itu 25 tahun yang lalu belum banyak orang pakai kaca patri. Saya membuat itu untuk mengenang rumah di kakek, rumah-rumah zaman Belanda dulu ya. Untuk memberikan penerangan yang cukup pada ruang terasnya, Sunaryo menampilkan kesan unik dan kuno sebagai pemanis ruangan. Sunaryo memilih lampu menyerupai petromak serta beberapa tanaman di sudut ruangnya. Ya, sebelum masuk rumah saya itu harus pencet bel, bukan di sini tapi pakai diinjek aja. Wah, nyaman ya Pak ya? Nah, tunggu dulu nih Pak. Ini jempol siapa ini Pak? Jempol saya. Kok ada jempol gede banget Ya, nih? itu ide 8 tahun yang lalu saya workshop di Singapura. Waktu itu saya harus menyelesaikan satu pameran tunggal. Ide apa? Saya cari
identitas saya sendiri, saya pakai jempol. Profesi Sunaryo dan sang istri yang merupakan seorang perias pengantin mengharuskan keduanya sering berinteraksi dengan banyak orang. Atas pertimbangan kondisi itulah, akhirnya Sunaryo membuat beberapa ruang tamu. Untuk bagian depan, Sunaryo menyediakan 2 set meja kursi. Sebagian besar material yang digunakan adalah kayu. Di ruang ini, sang istri biasa menerima tamu atau kliennya. Nah, ini selain ada beberapa furniture yang memang kesannya etnik, ada sentuhan Jawanya dengan ukiran-ukiran. Kenapa ada satu sofa sih, Pak? Warnanya merah ya. Kesannya modern ya, Pak ya, di antara semua yang etnik ini, Pak. Saya sering membuat kontras ya. Kadang-kadang dalam tradisi saya beri sesuatu yang modern supaya hidup suasananya. Saya tidak ingin monoton ya, Pak ya. masa lalu terus ya. Pencahayaan memang memainkan peran penting dalam membangun suasana sebuah ruang. Cahaya yang temaram akan memunculkan kesan hangat dan memberi efek kedekatan secara emosional. Sunaryo sendiri menerima tamu di ruang yang berbeda. Wah, jadi penasaran Pak, pengen lihat ruang tamu kayaknya Pak Sunaryo. Silakan ya. Tapi tunggu dulu Pak, ini bukannya yang biasa ada di dinding ya Pak ya? Kok jadi buat lantai Pak? Ya, ini saya waktu itu saya nyari untuk lantai itu warna tanah coklat. Adanya ini. Waktu saya beli tukang-tukang, Pak ini bukan untuk ini, untuk lantai, untuk dinding. Biar nggak apa-apa. Yang penting cocok dan penghuninya Cocok, suka ya Pak ya. Harmoni alam, begitulah Sunaryo menyebut konsep rumahnya. Ia membangun rumah ini agar selaras dengan alam. Bagian atap atau atas ia beri sentuhan warna putih menyesuaikan warna langit. Sementara bagian bawah lantai menggunakan ubin berwarna coklat agar menyerupai warna tanah. Sunaryo sengaja membuat ruangan ini lebih rendah dari ruang sekitarnya supaya tak terjadi blocking atau hambatan antar ruang. Memasuki rumah Sunaryo serasa berjalan maju dari masa lampau ke masa depan. Bila di ruang sebelumnya kesan kuno dan antik sangat kental, di ruang ini segala yang berbau modernitas sangat terasa. Mulai dari penggunaan sofa, bentuk lampu yang unik, hingga lukisan. Memanfaatkan sudut ruang yang tak terlalu luas, Sunaryo menempatkan beberapa foto keluarga dengan pencahayaan temaram dari sebuah lampu berbentuk lampion. Dan sekali lagi, ia mencoba berselaras bersama alam dengan menempatkan divider atau pembatas berupa tirai berlambang Linggayani di kanan dan kiri ruangan. Dan tirainya ini kanan kiri beda nih Pak, yang sebelah kiri bulat, warnanya putih, yang kanan persegi warna hitam Pak. Ya itu tirai itu juga simbol harmoni yin and yang. Ya, ngomong-ngomong, Dewi sudah sarapan belum? Belum sih Pak. Kebetulan keluarga saya lagi bikin bubur, anak saya datang, kita makan sama-sama ya. Iya udah, kalau dipaksa nggak apa-apa Pak. Kan dipaksa. Mari kita sarapan dulu. Oh iya, makasih Ini Pak. keluarga saya. Halo Ibu. Iya, saya dengan Dewa nih. Oh iya. Itu anak saya yang kedua. Oh iya, Halo, halo Dewi. Yang ketiga, Mita. Ini menantu saya, Mbak Mita. Wah, seru banget nih, kayak lagi pada kumpul. Silakan. Wah, terima kasih. Ini seru nih, satu keluarga besar bisa kumpul bareng nih Pak. Ya, ini meja ini itu semacam tempat berinteraksi keluarga. Yang menarik di sini adalah ini Pak. Ini sebenarnya lampu atau apa nih Pak? Kok kayak corong bensin? Saya senang dengan bahan sebagai bahan, kejujuran bahan, kayu sebagai kayu. Ini keluarga saya perlihatkan keluarga sendiri dan lengkung supaya tersinari makanannya, kita nggak terlalu silau. Oh gitu, ini bikin sendiri atau? Bikin sendiri, pakai sendiri seperti orang bikin itu untuk tempat. Sunaryo tahu betul cara memanfaatkan posisi rumah yang berada di atas bukit.
Dengan ketinggian kurang lebih 800 meter, sebagian kota Bandung akan terlihat dari sini. Kaca-kaca berukuran besar sengaja dipasang agar pemandangan luar bisa dinikmati. Dari kaca ini pula, sinar matahari langsung didapat sehingga bisa meminimalkan penggunaan lampu sebagai penerang untuk ruangan ini. Wah, kayaknya nikmat banget ya Pak ya, sambil sarapan, sambil bisa menikmati view kota Bandung. Cuman ini menarik banget, kacanya emang dipilih yang besar-besar gitu ya Pak ya? Kacanya Ya, bidangnya. supaya view Bandung itu kelihatan. Ya. Tambah nikmat ya Pak ya sarapannya ya? Di sini ada 800 meter ketinggian tempat sini. Ya. Jadi biar puas ngeliat Ya. kota Bandung ya Pak ya. Ini juga menarik bahwa kalau saya lihat nih dari meja makan sama ini tempat-tempat aktivitas juga ya tempat kerja ya? Itu aktivitas untuk ya, menulis surat, buka email atau yang sifatnya yang ringan-ringan. Karena kalau kerja saya di studio jauh dari sini. Oh, memang nggak pengen ada sekat ya Pak ya? Kalau di sini ya karena supaya semuanya terbuka transparan. Istri saya juga suka melipat kain, memilih kain di sana. Aktivitas di ruangan ini ya? Kemudian anak-anak kalau malam lihat TV. Hiasan yang tampak di sana-sini tak melulu soal aktualisasi diri Sunaryo. Tepat di tengah antara ruang makan dan ruang TV, terdapat sebuah lukisan wujud sisi romantis seorang Sunaryo. Juga ini kayaknya sambil ngeliat kota Bandung, sambil makan, itu ada lukisan tuh Pak, lukisan siapa tuh Pak? Ya, itu lukisan bekas pacar saya. Ibu Nah, itu saya lukis 3 hari sebelum ulang tahunnya. Kemudian 3 hari saya bikin lukisan. Lukisan itu malam-malam saya pasang karena kadang nutup dengan koran. Pagi-pagi kita sarapan, itu ada koran ditempel-tempel. Buka dong, buka karena lukisan. romantis bener ya Bu ya? Kita saling sering bikin kejutan. Kejutan kecil-kecil, dia senang yang udah suntuk, jadi Jadi semangat. semangat lagi. I've been trying to let it go, but these butterflies I can't ignore. 'Cause every time that I look at you. Aduh, enak ya Pak ya bisa santai di sini ya sambil nonton TV, sambil sofanya juga empuk banget. Cuma nih kenapa nih Pak? Warna furniturnya, sofanya, kemudian dindingnya semuanya serba hitam. Ya supaya fokus TV-nya kelihatan tidak terganggu yang lain-lain. How much clearer can I be? Ya, Sunaryo memang sengaja mengadaptasi ruang bioskop di mana penggunaan warna sekeliling ruangan dan furniture adalah warna-warna gelap. Hal ini dimaksudkan agar fokus pandangan hanya pada satu titik, yaitu layar TV. Namun bukan berarti ruang ini sepi hiasan. Untuk mempercantik ruangan, di sebelah TV terdapat beberapa hiasan yang terbuat dari kaca dan logam dengan bentuk yang beragam. Ruang ini juga berfungsi sebagai ruang baca. Dan untuk dua manfaat ini, Sunaryo membuat sendiri bentuk lampunya. Kreatif ya? Your moves don't know why you fall. Should put me up, but I won't. Tunggu dulu Pak, balikin lagi Pak, balikin lagi. Kayaknya saya menangkap sesuatu, ini kayaknya wajan lah. Ya ini dari warna, yang telinganya saya buang, saya cat untuk refleksi. Oh, jadi Bapak, si wajan ini Bapak olah ulang menjadi lampu ya? Kreatif banget. Disease of the mind, it can control you. It's supposed to comfort. Karena ruang ini diperuntukkan anak bungsunya agar betah di rumah, Sunaryo sengaja merancangnya dengan gaya modern ala apartemen. Dari pintu depan hingga ke belakang nyaris tanpa sekat. Hanya ada tirai sebagai pembatas antara ruang santai dan tempat tidur, serta minibar sebagai pembatas dengan dapur. Tempat tidur menggunakan pencahayaan tidak langsung yang sumber cahaya terletak di belakang tembok tempat tidur. Tembok dibiarkan terekspos seadanya, sehingga terkesan natural.
Beberapa hiasan dipajang sebagai pemanis ruangan. Tapi ruangan ini benar-benar konsepnya unik banget Pak. Dalam artian ini adalah ruang untuk bersantai, tempat tidur, kemudian minibar, dapur. Nah, tadi pertanyaan yang pertama kali saya ngeliat, aku nggak takut ini Pak. Pada waktu ada yang masak, asapnya nempel di tempat tidur nih Pak. Di sana ada exhauster yang Oh, ada ya kuat, Pak ya? sehingga baunya tidak sampai ke sini. Nah, oh iya. It's a thief in the night. Ini kursinya unik banget nih Pak, cuman kayaknya saya taruh dulu deh. Ini kayaknya pahatan ini saya kenal ya, apakah Bapak yang memahatnya? Ya, lalu tempat duduk supaya nggak licin, saya bikin tekstur. Oh, tapi jadinya indah banget ya. Dan langsung terlihat ini kayaknya identik dengan hasil karya Bapak. Nyaman banget nih Pak. Baby, you the best 'cause you work me out. I keep building walls up, but you tear them down. Yang tidak kalah penting dari semua bagian rumah di sini adalah tempat ibadah. Tak banyak yang mengira bahwa ruang terpisah ini adalah sebuah musola. Bersebelahan dengan taman, ditambah suara gemercik air, Sunaryo ingin menghadirkan nuansa alam di musola ini. Dan yang paling menonjol adalah relief-relief yang terpasang di dinding kiblat. Efek kain kiswah yang tersingkap terbuat dari lempengan batu, sementara reliefnya diukir di atas kayu. Dengan sedikit teknik pencahayaan, relief ini tak hanya indah dipandang, tetapi membangkitkan suasana religius yang begitu mendalam. Relief multazam yang diyakini sebagai tempat di mana dikabulkannya doa, digunakan sebagai penggambaran akan kekusyukan beribadah. Di bagian halaman depan dari rumah Pak Naryo ini terlihat satu bangunan terbuka yang mempunyai karakteristik bangunan tradisional Jawa yang kita sebut dengan pendopo. Pemilihan material-material yang juga masih diolah dengan sangat-sangat jujur. Jadi bibit bata yang kemudian plasternya saja dimunculkan dengan tanpa diarci, kesan kasarnya juga masih muncul. Kemudian material kayu juga tidak banyak mengalami treatment finishing yang sangat berlapis-lapis. Jadi beliau dengan sangat jujur berusaha untuk menggali atau menerapkan atau menggunakan material-material alam menjadi bagian dari elemen-elemen interior dalam ruangan tamu di sini. Pak Naryo membuat suatu ruangan yang lebih bawah dibanding ruang sekitarnya. Nah, ini biasanya memberikan suatu kesan tersendiri di mana beliau ingin memberikan suatu atau menciptakan suatu ruang yang sifatnya lebih private. Nah, kalau kita lihat dalam ruangan ini ada di sana pantry, kemudian ada ruang istirahat, ruang tidur, dan di sampingnya ini ada ruang keluarga. Nah, menyatunya ini karena memang tadi bagaimana penghuni itu berupaya untuk mengoptimalkan lahan yang ada untuk beberapa kegiatan yang berbeda-beda. Hunian dengan menggunakan bahan alam seperti kayu memang memiliki nilai estetika tersendiri. Namun tidak jarang nilai estetikanya menjadi berkurang ketika perabot tersebut rusak atau mulai pudar. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Sahabat Rumah Impian, kali ini saya akan memberikan tips yang sangat simpel dan mudah tentang bagaimana merawat material yang terbuat dari bahan alami kayu. Dan bahan-bahan yang kita butuhkan sebenarnya tidak banyak, sangat simpel sekali. Kita bisa lihat ada di sini, kita lihat ada amplas. Di dalamnya kita buat tambahkan pengeras supaya pada saat proses pengamplasan itu bisa rata. Kemudian